Ya bisa kita lanjutkan langsung kita ya Wiki masih membahas mengenai kelola sampah di Jakarta. Dengan narasumber kita ada Kepala Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta dan juga pengamat kota Pak Yoga. Pak, saya kembali ke Pak Isnawa dulu. Tadi kan sudah disebutkan bahwa ada kesadaran masyarakat. Ada wacana dari Pak Ahok, Gubernur DKI Jakarta, untuk membuat pembakaran sampah per kelurahan, begitu ya. Nah, apakah itu bisa terjadi dan dananya ada tidak sih Pak untuk diadakan pembakaran sampah per kelurahan begitu? Oke, yang pasti gini, di DKI itu kan ada anggaran-anggaran penguatan, salah satunya masalah anggaran penguatan di bidang kebersihan. Tidak hanya untuk bikin incinerator, selama ini udah ada PPSU, ya kan? Kemudian terkait dengan sarana prasarana. Wacananya bisa mengoptimalkan penanganan sampah mulai dari sumbernya. Selain tadi incinerator ya, yang pasti terkadang di kelurahan di Jakarta ini ada salah satu kendala terkait dengan keberadaan lahan. Karena gini, lahan itu pertama semakin sulit di Jakarta, ya kan? Yang kedua kadang ada sikap resistensi dari warga Jakarta kalau dengar lokasi itu untuk tempat sampah atau apapun yang berkaitan dengan sampah yang bau, jorok, berantakan dan lain-lain, akan terjadi penolakan-penolakan di lingkungan kecil, mungkin di RT, di RW. Nah ini tentunya kita harus bisa selektif memilih lahan-lahan yang memang menjadi kesepakatan bersama di lingkungan kelurahan. Artinya sudah ada pendataan lokasi-lokasi mana yang memungkinkan ditempatkan alat-alat ini ya Pak Is ya? Salah satunya kita kan juga harus mendata kalau lahan itu punya perorangan. Terkadang si pemiliknya nggak jelas, ada di luar negeri, ada di luar daerah atau di mana. Jadi belum disiapkan begitu Pak pendataan. Kita punya beberapa lokasi lahan. Punya aset dinas kebersihan, contohnya di Sunter. Itu luasnya hampir 8 hektar ya. Mungkin konsep pembangunan incinerator bisa dibangun di situ atau di Cakung Cilincing yang nantinya kita lebih baik membangun seperti Pak Gubernur bilang, bangun yang besar langsung bisa 1.000 sampai 2.000 ton per hari. Ketimbang kita bikin yang kecil-kecil tetapi pembakarannya juga tidak optimal. Ya, sebetulnya konsep pembakaran juga banyak pertentangan di masyarakat, tetapi setidak-tidaknya penanganan sampah harus habis pada sumbernya. Nah, kita rencana Pak Gubernur ada rencana akan memulai di Cakung Cilincing mulai dari 2016, kemudian kita harapkan nanti akan paralel dengan yang ada di Sunter. Sehingga diharapkan dengan dua lokasi itu tidak-tidaknya 3.000 ton sampah per hari sudah bisa kita kelola sendiri di Jakarta sambil perlahan-lahan mengurangi volume sampah kita yang demikian besar ke TPA Bantar Gebang. Gitu. Ya, tampaknya sudah ada narasumber lain yang kita kemudian akan hubungi. Ini adalah Ketua Komisi D DPRD Bapak Sanusi. Ya, DKI Jakarta ada Bapak Sanusi. Selamat siang Pak Sanusi. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama Lunch Talk. Pak Sanusi, langsung saja terkait dengan anggaran pengelolaan sampah. Sejauh ini sudah seperti apa dianggarkan dan realisasinya seperti apa? Jadi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa APBD 2016 yang diajukan Dinas Kebersihan ini sangat berbeda pada tahun-tahun sebelumnya, di mana dia menganggarkan untuk pembuangan sampah yang dulu ada biaya tipping fee di Bantar Gebang, dia hilangkan tipping fee-nya. Tipping fee di Bantar Gebang itu dengan volume sampah Jakarta 6.000 sampai 6.800 ton per hari, kurang lebih biaya tipping fee-nya selama setahun kurang lebih 300 sekian puluh miliar gitu ya. Itu dihilangkan kemudian dipakai buat membeli alat-alat berat dan mengelola sendiri. Artinya apa? Kalau DPD menyetujui anggaran itu, maka pengelolaan sampah di Bantar Gebang yang kemarin dikelola oleh swasta PT Godang Tua dan Nevigat, maka diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta. Ini yang kemudian kita mau tanya dulu sama Dinas Kebersihan, pertama tentang kesiapannya, kedua tentang PKS perjanjian antara Bantar Gebang dengan Dinas Kebersihan. Jangan kemudian nanti kalau ada delik hukum atau ada gugatan dari Nevigat atau Godang Tua sebagai pengelola lama, maka barang itu menjadi status quo, kemudian Jakarta tidak boleh buang sampah. Ternyata bahwa Dinas Kebersihan sudah memberikan surat peringatan pertama kepada Godang Tua dan Nevigat sebagai pengelola Bantar Gebang. Surat peringatan pertama ini usianya cuma 60 hari. Dari ilustrasi yang disampaikan, kayaknya memang DKI mau memotong atau mau tidak melanjutkan lagi dengan pengelola Bantar Gebang. Karena dengan usia 60 hari SP pertama, kemudian usia 30 hari SP kedua, dan 15 hari SP ketiga, maka at least cuma 3,5 bulan sampai dengan tanggal 10 Januari gitu. Nah ini yang menurut kami perlu pendalaman lagi Dinas Kebersihan, karena
setelah kita panggil Dinas Kebersihan menyampaikan wan prestasinya pengelola yang lama, disampaikan wan prestasinya misalnya harusnya membuat listrik itu 26 megawatt, dia baru membuat 14 megawatt. Harusnya daur ulang sampah dia harus memakan produksi sampah dasar yaitu 500 ton, ini cuma 250 ton. Biji besi yang harusnya menghasilkan 100 ton, biji plastik itu ya cuma 50 ton. Tetapi dari sisi lain, Jakarta, Pemda DKI juga ternyata wan prestasi juga dipandang oleh pengelola lama. Wan prestasinya adalah dalam perjanjian awal 2009 sampai dengan 2011, Pemda DKI akan membuang sampah ke sana 4.000 ton per hari. Kemudian 2012 itu akan turun sampai 2015 akan turun menjadi 3.500 ton per hari. Kemudian 2016 sampai masa akhir kontrak yaitu 2023 itu 2.000 ton per hari. Ternyata menurut mereka sejak awal beroperasi mereka selalu buang sampah 6.000 sampai 6.500 ton per hari. Itu yang membuat pengelola lama menjadi kerugi gitu. Karena itu menurut saya karena ini perjanjian biasa PKS bersama menurut saya harusnya didudukan dulu bersama-sama dengan mengedepankan persoalan kemaslahatan rakyat Jakarta. Kalau kemudian langsung dipotong pengelola lama nantinya terjadi gugatan maka Bantarga menjadi status quo. Ini terbukti hari ini tadi kalau tidak salah jam 13 pengacara Isra Yusri Iza Mahendra ternyata menjadi pengacara dari PT yang lama itu PT Godang Tua dan Navigate. Menurut saya ini kan sebetulnya cuma perjanjian yang sebetulnya kalau wan prestasi diperbaiki, dikasih komitmen untuk menyelesaikan, begitupun sebaliknya sama-sama menilai itu gitu. Tapi kelihatannya Dinas Kebersihan mau memotong jelas untuk tidak menggunakan lagi. Saya tidak tahu alasannya. Kemudian pernah kita tanya juga apakah mampu mengelola Bantar Gebang yang 100,10 hektar itu, dia merasa mampu. Buat kita tidak ada masalah. Tetapi pada saat sudah menggunakan APBD tanpa TVNV, maka tidak akan pernah ada lagi suasanisasi di situ gitu. Ya, Pak Sanusi, idealnya atau ekspektasinya lah ya sebetulnya dari DPRD sendiri terkait dengan tata kelola sampah ke depannya idealnya seperti apa? Jadi idealnya itu dari sejak saya menjadi anggota Dewan 2009 kita sudah sampaikan zaman Pak Foke. Idealnya adalah bahwa Jakarta harus punya pengelolaan sampah di dalam kota. Metropolitan sudah tidak boleh lagi menggunakan sampah yang namanya tempat pembuangan akhir atau kita bilang dengan sanitary landfill itu sangat mudah sekali pencemarannya. Sehingga di negara-negara maju dimanapun kita selalu membuat yang namanya waste zero pollutant waste to energy. Itu bisa dengan intermediate treatment facility, incinerator, TPST. Nah, harus pengelolanya tidak lagi melibatkan daerah lain, harus di dalam kota. Karena untuk ITF sendiri cuma butuh lahan 3-4 hektar. Beda seperti TPA harus ratusan hektar gitu ya. Pak Sanusi, kendalanya apa? Sehingga kemudian hal yang Anda sampaikan tadi belum terrealisasi sampai dengan sekarang. Iya, ini kendalanya karena apa? Karena Pemda sendiri selalu tender itu tidak pernah fair, ada interest. 2011 akhir, Dewan sudah merekomendasikan untuk membuat ITF Intermediate Treatment Facility mengganti stasiun peralihan antara yang ada di Sunter 3,2 hektar. Baik, Pak Sanusi. Kita buat rekomendasinya terlatih sampai sekarang tendernya nggak ada pemenangnya. Baik, bisa dikatakan Pak Sanusi menyalahkan Pemprov DKI. Oh iya, karena gini, Pemprov DKI menurut saya gaya kerja birokrasi tidak bicara tentang future gitu loh. Padahal Bantar Gebang usianya cuma sampai 2029. Sementara membuat ITF atau during construction-nya membutuhkan waktu 4-5 tahun. Bayangkan saja dari tahun 2011 akhir kita sudah direkomendasikan, udah ditender, sampai sekarang nggak ada pemenangnya. Kenapa? Karena semua punya interest gitu loh. Iya, tender Pak Sanusi, ini yang menurut saya menjadi persoalan gitu. DPRD memiliki kuasa untuk menentukan anggaran. Apakah dalam hal ini, apakah bisa langsung kemudian langsung dianggarkan oleh DPRD terkait dengan tata kelola sampah ini? Jadi kita sebetulnya kalau menganggarkan karena eksekutornya adalah Pemda DKI, makanya kita tanya kenapa Anda mau tidak menganggarkan lagi tipping fee gitu ya. Baik. Kita tanyakan, dia bilang dia mau ngolah sendiri. Kita tidak bicara mampu, anggap saja mampu lah walaupun kenyataannya banyak bermasalah gitu ya. Tetapi kita cuma menyampaikan Anda pikir panjang, jangan sampai nanti ada gugatan dari pengelola lama, kemudian menjadi polisland, kita tidak bisa buang di Bantar Gebang. Pak Is, silakan apa yang Anda ingin sampaikan kepada Pak Sanusi. Ya, terima kasih Pak Sanusi masukannya. Jadi memang kita tahu permasalahan-permasalahan yang lama ya, yang artinya harus segera dibenahi dan kami pun mengeluarkan surat peringatan 1 juga sudah berkonsultasi dengan Pak Gubernur, dengan Biro Hukum dan lain-lain. Artinya juga ini merupakan rangkaian dari tindak lanjut
dari apa yang hasil dari audit dari BPK Republik Indonesia. Artinya kalau kita tidak menindaklanjuti, yang terjadi adalah kita terus membiarkan tanda kutip mungkin kerugian-kerugian yang diderita oleh Pemda DKI Jakarta. Saya setuju dengan Pak Sanusi bahwa memang harusnya sudah terbangun ITF di beberapa lokasi di 4 tahun yang lalu. Kita tidak menyalahkan kaitan dengan lelang dan lain-lainnya karena memang kebijakannya saat itu mungkin tidak optimal menuju terbentuknya lokasi penanganan persampahan yang lebih modern di tingkat kota. Pak Isnama mungkin ada disampaikan ke Pak Sanusi sebelum kami mengucapkan terima kasih Ya pasti begini Pak Sanusi, saya terima kasih hasil pembahasan kami juga dengan Komisi D DPRD DKI Jakarta. Seiring dengan nanti arahnya akan dilakukan mungkin terkait dengan non-prestasi atau lain, kita masih lihat proses hukumnya Tetapi setidak-tidaknya yang sangat darurat atau mendesak adalah anggaran yang tadinya kami anggarkan untuk tipping fee kita bayarkan kepada pihak ketiga. Nantinya kami meminta supaya bisa dialihkan masuk ke swakelola karena bagaimanapun penanganan persampahan tidak bisa menunggu minggu depan atau bulan depan. Bisa dijadikan sebagai momen komunikasi antar pihak supaya memang hal seperti ini tidak terjadi di kemudian hari. Artinya kami tidak mau permasalahan persampahan jadi melambat karena Baik, Pak Sanusi, terima kasih atas waktu Anda. Kita akan jeda sini, kita akan lanjutkan di studio nanti di Lunch Talk.